Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa hari ini Persib Day teman-teman, nanti malam pukul 7 atau 19.00 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam tepatnya, akan ada laga pekan ke-10 antara Persib Bandung menghadapi Semen Padang. Ditonton bisa langsung di Indosiar kalau di televisi atau di TV. Kalau teman-teman lagi di luar kebetulan hanya bisa streaming gitu ya, bisa di video.com. Langganannya sebulan 39.000 tapi plus pajaknya jadi 43.000 teman-teman. Nah, kalau memang yang masih mode irit gitu ya, atau ya lumayan lah ya, akhir bulan atau awal bulan masih banyak bayar cicilan ini cicilan itu, apalagi anak kos atau kontrak atau kerja yang memang pas-pasan ya, ini bisa nonton streaming di YouTube saja dengan mode yang paling hemat 144, yang paling kecil lah untuk ukuran videonya. Itu banyak teman-teman Boboto yang sudah melakukan live gitu ya, pakai handphone direkam TV ya, nanti teman-teman nonton di situ aja. Ini bukan membenarkan nonton secara ilegal, enggak ya, tapi yang memberikan alternatif, kan tujuannya juga untuk mendoakan Persib Bandung untuk ya hasil yang terbaik lah nanti malam gitu ya. Baik, sekilas saja itu mengenai intermezzo di pagi hari ini, dan selanjutnya kita update kesiapan Persib Bandung menghadapi Semen Padang nanti malam. Untuk taktik dan strategi, Bojan Hodak sudah akan ya setidaknya merubah formasi sebelumnya untuk menyimpan tenaga menghadapi ACL 2 tanggal 7 November mendatang, menghadapi Lion City Steelers away ke Singapura gitu ya, dalam ajang atau kompetisi ACL 2. Nah, untuk nanti malam sepertinya Teja Pakualam akan menjadi salah satu starting 11 atau bermain dari menit awal, sedangkan ya Kevin Ray Mendoza akan disimpan untuk menghadapi ACL 2. Tapi ya itu sih bocoran dari Luis Passos gitu ya semalam. Ya nggak tahu untuk hasilnya nanti Bojan Hodak memasang siapa di penjaga gawang, tapi ya dua-duanya juga ini bagus, baik Teja maupun Mendoza itu sama-sama baik kalau dari penjaga gawang. Nah, kan pemain lain yang main adalah Kocijan, main dari awal, dan juga Makluk tentu saja karena sudah lama tidak bermain, dikasih kesempatan bermain untuk tidak kehilangan sentuhan bola ketika di ACL 2 gitu ya. Jadi ya ini ada sedikit formasi yang berbeda. Beckham Putra kemungkinan cadangan, dan juga DDS kemungkinan main dari awal teman-teman. Tapi ya nggak tahu lah nanti apakah memang dimainkan setengah babak atau ya bisa dicoba full 90 menit atau bagaimana. Nah, ini juga saya belum dapat infonya, yaitu biarkan sajalah masalah taktik dan strategi Bojan Hodak nanti yang menentukannya gitu ya. Namun semua pemain sudah siap, semua pemain juga ya sudah 100% katanya harus fokus. Jadi menghadapi Semen Padang ini tim yang paling ditakutkan dan paling berbahaya menurut Bojan Hodak, karena kalau kita berkaca dari 5 pertandingan terakhir Persib Bandung menghadapi Semen Padang, ya hasilnya juga tidak baik-baik amat gitu ya. Dari 5 pertandingan Persib Bandung hanya bisa menang 1 kali melawan Semen Padang, dan itu pun kemenangan terakhir diperoleh tahun 2016 teman-teman. Itu sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ya karena Semen Padang tidak setiap tahun ada di Liga 1, ya kadang degradasi, kadang naik lagi, degradasi lagi, dan begitulah. Jadi memang 5 pertandingan terakhir itu ya hasilnya juga tidak baik untuk Persib Bandung, hanya 1 kali kemenangan dari 5 kali pertemuan. Nah, ini juga sisanya draw, dan memang Bojan Hodak mempunyai
mempunyai satu mungkin apa ya, entah ini strategi atau bagaimana, tapi ia menekankan kepada skuad Persib Bandung agar fokus dari awal pertandingan, karena ini Semen Padang bisa meningkatkan sampai dengan 300 kali lipat untuk semangatnya menghadapi Persib Bandung karena ingin bangkit setelah kekalahan kemarin. Dan katanya juga manajemen Semen Padang ini akan dirombak total di putaran kedua nanti. Dan ya ini juga pemain ingin menunjukkan semua kemampuannya biar tidak tetap dipertahankan gitu di Semen Padang. Selebihnya mungkin akan dilepas gitu ya. Ini kabar terakhir dari Semen Padang, katanya begitu. Jadi ya sampai dengan putaran kedua yang masih layak dipertahankan akan dipertahankan, kalau tidak ya sebagian besar akan dirombak total, termasuk dari ya jajaran pelatih dan lain sebagainya, katanya gitu teman-teman. Nah ini juga mudah-mudahan Persib Bandung juga tidak lengah walaupun sekarang sedang berada di posisi 2 klasmen sementara. Kalau menang melawan Semen Padang ya otomatis naik ke posisi 1 sementara klasmen Liga 1, dan Semen Padang ya semakin jauh gitu ya di dasar klasmen. Tapi kalau Semen Padang berhasil menang katakanlah nanti malam menghadapi Persib Bandung, ya itu akan bersaing di papan bawah gitu ya, di zona degradasi dengan tim-tim lainnya kayak ada PSS dan PSIS juga. Nah ini ya menarik lah nanti gimana jalannya pertandingan. Ya mudah-mudahan di sini juga Ciro Alves ya sangat senang berduet kembali dengan DDS kalau memang nanti diturunkan di menit awal gitu ya oleh Bojan Hodak. Dan ya mudah-mudahan menjadi predator lagi lah DDS di depan, karena ya tanpa DDS pun Persib Bandung menjadi salah satu tim yang tersubur, apalagi ada dengan DDS gitu ya. Kita doakan yang terbaik, poin maksimal 3 poin tentunya karena ini laga kandang, dan mudah-mudahan lah doakan saja semuanya baik-baik saja gitu ya teman-teman. Nah ini juga ada sedikit tambahan pertanyaan, sebetulnya banyak teman-teman, cuma buat ngabuburit sambil nunggu laga nanti malam ada 2 pertanyaan saja yang akan saya coba bahas. Yang pertama ini mengenai ya pertanyaan dari kemarin teman-teman bobotoh di kolom komentar, Kang katanya pang bejakeun nanti di putaran kedua Persib juga harus membeli pemain yang bagus yang grade A katanya, jadi biar tidak kayak sekarang lah gitu ya, yang pemain jangan beli pemain yang pengangguran katanya. Nah ini juga sedikit mungkin misinformasi juga gitu, atau memang ya harapan teman-teman juga gitu ya. Jadi memang kalau Persib Bandung sebetulnya bisa saja beli pemain yang bagus dan lain sebagainya, uangnya ada teman-teman, tapi ya ini juga harus sedikit informasi tambahan lah buat teman-teman semua. Jadi gini, kalau masalah pembelian pemain ini bukan terkait hanya pembatasan belanja saja oleh PT LIB, bukan hanya itu saja teman-teman, tapi masalahnya PT PBB ini menangani atau membawahi beberapa tim yang lain gitu ya. Jadi katakanlah salah satu yang milik PT PBB ini katakanlah Pak Glenn gitu ya, salah satu orang terkaya, mempunyai uangnya mungkin ya banyak banget gitu ya, katakanlah satu tahun dulu saja menggelontorkan dana 300M katakanlah gitu ya. 300M ini ya dibagi-bagi teman-teman, buat Persib Bandung misalkan tahun ini 80M, buat Prawira Bandung tim basket kan jangan lupa PT PBB itu punya tim basket juga, buat tim basket katakanlah berapa 70M gitu, udah 150M. Nah lalu untuk tim Akademi Persib Bandung misalkan 50M udah 200M. Lalu juga ditambah untuk tim satelit Persib Bandung juga kan punya PT PBB juga punya tim satelit yaitu Bandung United dan yang terbaru Maung Anom gitu ya, misalkan masing-masing ya 25M, itu kan udah mendekati 300M gitu, dan lain-lainnya itu dari gaji pegawai, gaji karyawan segala macam, untuk sewa ini sewa itu kan, untuk mengadakan event juga misalkan ya segala macam, ini memang memerlukan biaya yang besar gitu. Nah bagaimana pertanyaannya dengan pembelian pemain?
yaitu tergantung budget masing-masing klub. Jadi tidak ada hubungannya, misalkan ya terserah saja, misalkan untuk PT PBB, untuk Persib Bandung tahun ini dapat kucuran dana 80M dari manajemennya, ya silahkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah itulah ada tim scouting gitu ya, tim pelatih dan lain sebagainya yang menentukan pemain. Jadi ya teman-teman juga harus tahu gitu ya, kesulitannya bukan hanya masalah budget, tapi ada beberapa hal di balik itu yang menjadi pertimbangan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah di putaran kedua ya kita mempunyai satu harapan baru lagi untuk bisa setidaknya back to back juara dan mematahkan satu sejarah lagi lah, yang mana ya Persib Bandung belum pernah memenangkan kompetisi Liga 1 di kompetisi full gitu ya, bukan sistem turnamen. Nah ini ya pertanyaan kedua saja langsung ya, itu nanti panjang lagi lah kalau kita bahas. Pertanyaan kedua ini masih mengenai pemain yang katanya banyak berkutat di luar Persib katakanlah ya. Ada, saya tahu ini maksudnya kemana. Jadi beberapa pemain Persib atau salah satu yang paling menonjol sering mengadakan event di luar sepak bola, atau itu jumpa fans dan lain sebagainya. Nah ini kenapa katanya banyak begitu, apa tidak dilarang oleh manajemen? Nah ini teman-teman juga harus bijak gitu ya, harus objektif juga, karena di kontrak pemain itu tidak melarang pemain untuk berkontribusi untuk pribadinya di luar Persib Bandung, asal tidak membawa atribut Persib Bandung, teman-teman. Nah ini poinnya adalah ya katakanlah salah satu pemain Persib Bandung melakukan ya punya sponsor lain untuk dirinya pribadi, atau punya brand sendiri di luar brand Persib Bandung, itu boleh, itu sah gitu ya, di endorse ini, di endorse itu, jumpa fans segala macam, itu memang ya mereka menggunakan waktu luangnya pribadi, kan harusnya ya bebas kalau di luar waktu latihan, waktu pertandingan dan lain sebagainya, itu bebas. Setiap pemain punya waktu pribadi gitu ya, dan juga ada kontrak selama tidak membawa nama atau logo Persib Bandung, itu bebas teman-teman, kecuali misalkan Persib goes to school, Persib ada kegiatan amal apa, membawa pemain si A, si B, nah itu ya memang sudah kewajiban pemain gitu ya untuk mengikuti jadwal dari Persib Bandung atau manajemen Persib Bandung atau acara-acara Persib Bandung. Tapi kalau di luar itu kontraknya bebas, misalkan pemain ini punya produk A, B, C untuk pribadi, ya itu nggak masalah, diundang siapa, di endorse siapa, itu tidak masalah. Jadi selama itu tidak mengganggu, ya saya juga nggak tahu ya apakah nantinya fokus ke bisnis atau fokus ke sepak bola. Tapi yang jelas ya selama tidak mengganggu atau tidak ada jam di luar jam latihan, jam technical meeting, jam pertandingan, itu bebas teman-teman. Jadi ya jangan dipermasalahkan, karena kita juga punya, setidaknya harus punya sampingan gitu ya untuk memperoleh penghasilan yang lainnya gitu. Mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan informasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah informasi teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.